Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Anti dalam materi faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah identifikasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi ini dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat, kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Baik, identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru orang secara keseluruhan. Orang yang melakukan proses identifikasi memerlukan tipe ideal tertentu dalam kehidupannya sebagai contoh untuk ditiru secara keseluruhan. Baik, faktor pendorong berikutnya setelah imitasi dan identifikasi ada simpati dan empati. Baik, faktor pendorong interaksi berikutnya yaitu simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika seseorang bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh perasaan simpati adalah ketika ada teman yang sedang bersedih, kita berusaha untuk menghiburnya dan ikut merasakan kesedihan yang dialaminya. Empati merupakan simpati yang mendalam terhadap orang lain atau kelompok lain. Proses ini sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang karena didorong oleh adanya pertalian darah, pertemanan, atau perasaan kemanusiaan. Contoh empati yaitu apabila ada seseorang ibu yang sangat merasa kesepian ketika anaknya bersekolah di luar kota, ia selalu rindu dan memikirkan anaknya sampai si ibu tersebut sakit. Itu merupakan salah satu contoh empati. Berikutnya, faktor pendorong interaksi sosial yang terakhir yaitu sugesti dan motivasi. Oke, faktor pendorong interaksi sosial berikutnya yaitu adalah sugesti. Sugesti itu berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima langsung oleh orang lain. Sugesti ini biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir secara rasional. Ia akan langsung menerima segala nasihat yang diberikan kepadanya tanpa mengetahui kebenarannya. Oke, berikut adalah contoh sugesti. Ya, kita bisa melihat pada kasus suatu iklan karena seorang anak terus-menerus melihat dan mendengar iklan tersebut, akhirnya dia pun ingin membeli produk tersebut. Dalam gambar ini produk yang dibeli adalah es krim. Karena es krim ini terus-menerus menjadikan makanya si anak tersebut tersugesti atau ada keinginan untuk membeli es krim tersebut. Oke, baik. Yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan kepada seseorang dari orang lain dengan berbagai cara sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau mengikuti apa yang diberikan secara kritis, rasional, dan disertai rasa tanggung jawab. Ya, contoh motivasi yaitu seperti bisa dilihat pada gambar, yaitu seorang motivator memberikan kata-kata motivasi kepada orang banyak agar lebih semangat menghadapi hidup.